ini. Tidak benar-benar pagi. Tadi kita sudah dibaca karakter oleh Bajis Manurung ya. Sekarang kita baca apa lagi? Nah ini kita akan membahas beberapa berita yang viral. Mohon mungkin dari sisi psikolog, kenapa ini bisa terjadi. Karena ini banyak berita yang buat Mohon maaf, kita. duo MIB nggak opening? Nggak usah. Hah? MIB, Melanie di nggak? Nanti ada waktunya. Aduh, oke. Nanti takutnya jadi Melania sama Tendi Ini lebih elegan. ya, dengerin baik-baik supaya ini tidak terjadi pada kalian. Gak gitu usah ya. kecil-kecil, gue gak budek. Oh iya. Dari tadi yang teriak-teriak emang kamu juga ya. Guys, semua orang udah 45 itu kuping peka ya. Pakai apa-apa Oke, pakai. Dengerin karena nih. banyak berita yang mencengangkan dan ini juga mungkin kita lihat dari sisi psikologinya ya. Kita lihat berita yang pertama, ini dia. Kasus pertama. Santri 13 tahun korban dibakar senior di Pasuruan meninggal. Nah, ini kok bisa Jadi, sampai begini ya? Kita lihat dari sisi asrama. Asrama di latar belakang sekolah manapun. Ini kok seniornya berani sampai ngebakar begini? Apa udah nggak ada hati nurani atau Nah, bagaimana? sekarang Terendi sama Melanie dulu. Kebanyakan nonton film kali atau gimana sih ini? Jadi ada kasus siswa di asrama, senioritas ataupun apa Ngebakar hubungannya itu juniornya. ada pembulian atau ada sampai ada korban meninggal dunia. Umurnya masih 13 tahun lagi? 13 tahun loh. Masih kecil loh, belum nyampe. Kalau ngelihat ada faktor dari TV atau segala macam itu memang kita nggak bisa menyudutkan atau meng-highlight itu ya. Cuma mungkin ya emosinya udah nggak bisa ditahan kali ya. Tapi kan harusnya nggak mengorbankan nyawa. Yes. Iya nggak sih? Kalau buat aku tuh orang tua sih ya, orang tua dari kecil, karena kalau anak itu udah besar, anak tuh kan seperti pohon ya. Kalau dia udah besar, udah berakar, udah susah dibentuknya. Dari dia kecil kita harus ajarkan bahwa love is everything. Kasih itu yang paling di atas segalanya. Oke. Apapun agama lo, apapun warna kulit lo, kasih itu mengalahkan segalanya. Nah tapi masalahnya ini tuh kasus pembulian itu terjadi dimanapun. Ada Dan sampai terus. bergerombol, berkelompok, ada satu One on korban. one. Nah ini sampai ada yang meninggal. Bagaimana Bajis? Kalau ini tidak lagi disebut pembulian atau bullying ya. Ini pembunuhan. Ini sudah pembunuhan, iya. Dan kalau konteksnya sudah pembunuhan di usia remaja seperti ini, memang ada beberapa kasus kenakalan remaja yang sifatnya ekstrim. Nah, beberapa aspek yang melatar belakangi contohnya karakteristiknya. Dia sudah punya bawaan. Bawaan tanda kutip nih ya. Kalau kita sebut tuh ada antisosial istilahnya. Ansos. Empatinya tadi kalau teman-teman ini punya kekuatan di empati. Nah, dia kebalikan. Iya. Nggak ada hati nuraninya. Jadi matahin kaki binatang dengan Kak Joyce, sorry, itu kan di beberapa film juga ada tuh. Itu apakah memang dari lahir, mohon maaf, sudah ada gen seperti itu atau memang karena lingkungan? banyak faktor, multi factors. Jadi sejauh ini penelitian masih berkembang untuk memastikan apakah itu memang sudah bawaan. Ada memang unsur-unsur sesuatu di otak yang mempengaruhi itu. Lalu yang kedua pola asuh. Dia lihat ayahnya tiap hari marah-marah mukul ibunya. Gak boleh tuh. Gua mah anak gua ngeliat gua sayang terus sama orang-orang. Iya, tapi Orang-orang, kata Lu Rafathar yang katanya. bukan ke lu nya. Bukan ke Kok lu. sayang sama orang-orang, sayang sama istri dan keluarga Iya, dulu sama dong. istri dan Tapi Rafathar bilang katanya papa mah sayang sama mamanya depan kamera doang. Ya, Konten. Itu hanya konten. Biar lucu aja. Itu ngelawak aja. Si Rafathar juga bercanda. Jadi yang mesti dilakukan apa ya Mbak Joyce biar gak ada korban-korban yang lain? Betul. Kalau dalam konteks sebagai orang tua, pertama kita harus punya contoh. Kita role model gitu ya. Mengucapkan apa kabar, sayang, ada suara lembut, memeluk, mencium. Itu bagian yang harus anak-anak lihat dan anak-anak rasakan setiap hari. Jadi nggak perlu bilang, mama sayang banget sama kamu. Tapi dia begini ngomongnya kan. Tapi dengan dia memeluk, mencium dan segala macam, anak tahu ini kasih tadi. Jadi dia ngasih ke orang juga. Ada seperti buktinya hal yang bisa itu. dilihat dan dirasa gitu. Jadi orang tua, lingkungan, sekolah, bacaan, tontonan itu mempengaruhi setuju. semua itu ya. Tapi Semua memang paling kompleks. utama itu di rumahnya ya. Karena Iya. itu yang paling, kayak gua kan Pendidikan di rumah. ke Gigi kan sayang, nih sayang gitu. Jadi anak-anak tuh Perasaan ke kita juga gitu tadi. iya, jadi Rafathar lihat, oh begini papaku Sayang cara semuanya. Iya. yang lo peluk giginya Eli Sugigi. Mana? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke berita viral berikutnya. 572 anak di Indramayu ajukan dispensasi nikah. Sebagian besar, maaf, Hamil duluan. Ini bagaimana nih Mbak Joyce nih? Aduh. Pendidikan tentang seksual ya, edukasi tentang
seksualitas itu seyogianya dilakukan sejak usia dini. Saya sendiri membantu beberapa sekolah sejak usia TK, taman kanak-kanak. Seperti apa? Pengenalan tentang alat kelamin, alat reproduksinya, Sama tubuhnya, diri sendiri, mencintai itu, siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh menyentuh, dan siapa yang boleh dia mintai tolong terkait sentuhan kepada Bagian kita, mana segala saja. macam. Iya, Betul. apalagi di antara teman-teman, jangan temennya perempuan lagi jalan, mohon maaf bokongnya dipegang Pegang. sembarangan. Itu kan ya, Atau nggak boleh kan? Atau memperlihatkan punya diri sendiri nggak boleh ya. Iya benar-benar itu nggak boleh. Kalau buat dua ibu ini bagaimana melihat seperti Tapi ini? kan anak-anak kan masih Tapi ya menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Joyce bahwa sebetulnya memang semua tuh memang dari rumah. Percaya banget dengan tadi yang disampaikan istilah role model itu memang mereka tuh melihatnya ke kita ya gitu. Kalau kita bisa baik, kita bisa melakukan hal yang baik kepada anak-anak terus ngajarin langsung bahwa kalau pipis atau kalau kamar mandi pintu ditutup. Betul. Ya. Pintu ditutup, dikunci ya memang sesuai dengan usianya karena ada anak-anak tertentu yang tidak boleh kunci kan gitu. betul. Tapi paling tidak mengajarkan pada mereka bahwa tidak boleh ada orang lain. Ya, dan kita pun ganti baju juga jangan asal depan anak tuh Bener, ya. banyak tuh orang tua. Sesimpel itu ya. Iya. Betul. Itu anak-anakku kok loh, jangan. Anak juga bisa melihat, bisa mengingat, bisa memaknai. betul. Iya. Jadi tetap pada tempatnya. Orang tua ganti busana ya di tempat yang tidak terlihat oleh anak. Gitu. Oke. Ini ganti busana di Depan garasi. Kan beda. Kan gua anggapnya ini kan udah kayak Dan satu poin ya salah bahwa gua. anak harus diajarkan mencintai dirinya. bener. Mencintai fisiknya. Jadi jangan sembarang orang boleh menyentuh, boleh menyakiti dan boleh menggunakan apapun Iya dari lah, tubuh. aku suamiku aja gak boleh pegang pada Jangan dong. Mau. Berani. Emang lu udah nggak mau. Tapi benar kalau misalnya suami nggak boleh pegang makanya dia gini-gini kan dia. Iya. balik lagi. Oh Melani udah gak disentuh. Balik lagi. Biasanya yang spontan itu alamiah. Komedi. Kak Jos kompor ya. Oke. Iya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Lanjut lagi ke berita berikutnya. Sosok anak korban penculikan dan pembunuhan di Makassar dikenal sopan dan rajin. Jadi juru parkir untuk jajan. Ini yang ini penculikan nih. Ini yang diculik atau yang menculiknya? Sosok anak korban penculikan dan pembunuhan Ya. di Makassar. Oh, jadi korbannya ini kelihatannya rajin, sopan, dia jadi juru parkir. Ternyata malah nyulik. Jadi Nah, kayak sebentar lu udah baca belum sih materinya sebenarnya? Lu ngerti gak sih? Enggak, ini baru. Kita baca tuh, baca. jadi kayak dua kepribadian gitu loh Kak Joyce. Ya Sosok sebenarnya anak orang bukan menculikkan. dua kepribadian ya. Tapi Jadi setiap orang itu kan punya cara untuk memanipulasi Iya. situasi. Sisi-sisinya ya. Betul, mendapatkan rasa percaya. Iya. Nah yang penting kan bagi anak harus diajarkan. Dulu kita punya, mungkin pernah dengar gini, don't talk to strangers. Iya. Iya. Strangers itu apa? Dijelaskan Iya, pada betul. anak. Siapa yang disebut dengan stranger? Ini Melani nikah sama orang asing. Bukan Ya beda. Kemarin sebetulnya bukan mau warga negara asing, mau makhluk asing tapi. Ya itu, orang asing itu bukan orang bule ya. Orang tidak dikenal. Yang tidak dikenal, Tidak dikenal. bukan warga negara Ini kan sudah asing. dikenal, artinya anak juga harus diajarkan apa yang boleh dilakukan dan tidak terhadap orang yang bukan anggota keluarga. Karena betul ada bahkan anggota keluarga pun Betul, bisa perlu belajar diajar, juga. betul, iya. Makanya gue selalu ngajarin ke Rafathar kalau ada orang yang belum ini. Tapi terkadang suka bingung juga kan Rafathar tuh karena udah dengerin saya sama ibunya gitu ya. Iya. Jadi ada mau minta foto nggak mau ada gitu. Tapi kan saya sebenarnya kan ngejaga supaya kalau sampai saya bilang kalau lagi nggak ada mama papa ya pokoknya jaga-jaga. Jadi dia udah begitu Bisa, sih. bisa diajarkan. Nanti kalau dia minta foto, ajak Mbak Lala dong sekalian. Ya. Misalnya begitu. Jadi Rafathar kalau diajakin orang kadang-kadang, Rafathar mau foto dong, nggak mau, dia udah nolak gitu. Iya. Tahu. Aku malah kebalikannya loh. Aku gimana? Aku ngajak, teman-teman mau foto nggak? Nggak. Sering ditolak kalau Melani. Mereka foto sama Korla doang, udahlah, udah. Udahlah, sabar, udah lewat waktu. Tapi betul ya kalau kita baca dan lihat berita-berita zaman sekarang tuh karena memang sosial media jadi berita di pelosok pun masuk. Yes. Jadi kejadiannya mungkin dari dulu sudah banyak tapi tidak terekspos. Viral ya. Sekarang terekspos dan jadikan pelajaran untuk kita semua. Dan Betul. PR untuk semua pihak. Jangan salah-salahan. Ini sih sekolahnya, ini sih orang tuanya, ini sih lingkungannya. Semuanya. Double protection aja buat anak-anak dan buat siapapun Betul. kita harus double protection. Oke. Iya, gitu kalau gitu ya. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi dengan lingkungan kita, Amin. kepentingan kita Amin. semuanya juga. Oke nanti kita kembali lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di FVP. Pariwara pagi.